Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Natalia Natami Huta Barat dengan NIM 607032400080 dari jurusan D3 Sistem Informasi Akuntansi. Dan saya dari kelas GAB 02. Di sini saya akan mewawancarai narasumber saya yaitu Pak Hotma Huta Barat untuk memenuhi tugas agama yaitu etos kerja Kristen. Baik, sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan diri secara singkat, mungkin nama, usia, dan pekerjaannya saat ini apa? Ya, selamat siang. Nama saya Hotma Huta Barat, usia 53 tahun dan bekerja sebagai karyawan di PT Tarpon Indonesia dengan posisi QC Supervisor. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana Bapak menerapkan etos kerja Kristen di dunia pekerjaan Bapak? Ya, di mana dunia proyek, di mana seperti biasa kita di dunia proyek sebelum melakukan aktivitas kita melakukan pre-job meeting atau yang biasa kita sebut meeting kecil sebelum melakukan aktivitas. Di mana di situ kita menyampaikan apa yang menjadi plan atau rencana kerja hari ini dan bagaimana juga tentang keselamatan dalam melakukan keselamatan kerja. Jadi setelah itu kita juga menyampaikan bagaimana etos kerja kita sebagai seorang Kristen, dan kita selalu menyampaikan kepada mereka supaya lebih bekerja dengan hati dan tidak selalu cemburu melihat orang lain. Dan selalu juga kita tekankan, bekerjalah dengan hati dan kerjakanlah kerjaan yang kecil dengan sukacita, sehingga kamu akan dipercaya mengerjakan pekerjaan yang besar. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada tantangan yang Bapak hadapi sebagai seorang Kristen di dunia pekerjaan? Pastinya kan di dunia pekerjaan bukan hanya satu agama, yaitu agama Kristen saja. Pastinya bermacam-macam agama yang berada di dalam dunia pekerjaan. Apakah ada tantangan yang Bapak hadapi sebagai seorang Kristen di dunia pekerjaan tersebut? Sampai sejauh ini tidak ada yang tantangan yang signifikan yang kita hadapi, karena kita juga harus bisa menempatkan diri untuk saling toleransi dan memahami dengan saudara-saudara kita yang berbeda kepercayaan atau iman. Baik, tadi Bapak mention bahwasanya Bapak bekerja di proyek. Yang kita tahu proyek pasti jam kerjanya memiliki target ya, ada target yang harus dicapai untuk memenuhi sebuah proyek ini, kapan harus diselesaikan. Dan pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana cara Bapak mengelola waktu kerja tanpa mengorbankan waktu ibadah atau kumpul keluarga gitu? Ya, jam kerja kita ada aturannya, yaitu dengan 8 jam kerja satu hari, masuk jam 7, pulang jam 4. Walaupun overtime itu sampai jam 6, bahkan mungkin sampai jam 10 malam. Tapi kembali kita lihat, kita juga tetap tidak luput dari yang namanya sosial, yang harus kita juga menyadari bahwa kita tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Jadi sehingga perlu kita juga memanage waktu, dan dimana kita sebagai seorang Kristen dan kita bergereja di Metodis yang dimana setiap minggunya itu ada aktivitas untuk ibadah memuji Tuhan, itu pada hari Rabu untuk cell group, dan mungkin juga Kamis sermon ya. Jadi di hari-hari tertentu itu kita bisa minta izin untuk pulang lebih awal agar kita bisa mengikuti aktivitas tersebut. Kalau saya boleh cerita sedikit, saya kan juga kemarin sempat bekerja juga di proyek. Nah itu tuh yang kita tahu kan proyek ini punya target ya. Terkadang juga hari Minggu kita masuk, jadi tidak melakukan ibadah Minggu. Bagaimana sikap Bapak terhadap hal seperti ini di dunia pekerjaan yang mengharuskan bahwasannya semua karyawan harus masuk di hari Minggu karena adanya target atau tujuan yang harus kita capai secepat mungkin gitu. Sementara kita sebagai orang Kristen, waktu ibadah kita dikorbankan untuk hal tersebut.
Ya, sebenarnya kembali ke individunya masing-masing, ya. Dan tidak ada satu larangan yang mengharuskan kita itu harus bekerja pada hari ibadah. Ya, kembali seperti yang saya bilang tadi, kembali ke diri kita masing-masing. Kalau memang kita juga menyadari bahwa Tuhan telah memberi berkat dan anugerah bagi kita, kenapa kita tidak bisa minta izin setengah hari untuk kita bisa beribadah? Pada dasarnya ya kembali ke pribadi masing-masing saja. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak sebagai seorang minoritas yang kita tahu di negara kita ya, agama kita kan agama Kristen itu agama minoritas, apakah pernah mengalami diskriminasi atau tekanan karena iman yang berbeda di antara teman-teman pekerja lainnya? Ya, sejauh ini belum ada. Ya, belum ada ya. Dan pertanyaan terakhir, tadi Bapak ada mention bahwasanya jabatan Bapak sebagai QC supervisor ya. Nah, itu kan bisa dibilang jabatan yang lebih tinggi dari antara pekerja-pekerja lainnya. Bapak sebagai supervisor, adakah seperti apa ya? Adakah pandangan buruk terhadap Bapak yang diberikan oleh teman-teman pekerja yang di bawah Bapak gitu jabatannya, dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Ya, kalau secara spesifik sejauh ini tidak ada. Tetapi secara manusiawi itu pasti ada, karena di satu sisi mungkin mereka merasa, saya lebih pintar, sekolah saya lebih tinggi, kenapa dia ada di situ. Tetapi bagi saya pribadi itu tidak jadi soal. Intinya bagaimana saya memberikan inovasi ataupun motivasi bagi mereka dengan mengedepankan prinsip kita sebagai seorang Kristen, yang kita ambil juga nasihat-nasihat yang baik daripada firman Tuhan. Jadi sehingga mereka juga, karena banyak dari perkataan kita itu menimbulkan perpecahan, dan tapi banyak juga dari perkataan yang kita sampaikan membuat orang bisa respon ataupun bersikap baik dengan kita, sehingga itu yang selalu saya kedepankan, bagaimana memahami setiap anggota itu, karena setiap anggota berbeda-beda pemikiran dan prinsipnya, sehingga kita sebagai lead atau pimpinan, di sini kita harus boleh memahami bagaimana seseorang itu harus kita perlakukan, karena ada orang yang harus kita puju, yang harus kita lembut, tapi ada juga orang yang harus kita teriak-teriak baru bisa jalan. Mungkin itu yang boleh saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk setiap jawabannya. Mungkin sekarang sudah berada di akhir wawancara kita. Mungkin dari Bapak ada pesan yang boleh disampaikan untuk saya dalam menjalani kuliah ini? Ya, pesan saya tetap semangat dan selalu berdoa dan andalkan Tuhan di dalam setiap aktivitas, terlebih dalam aktivitas belajarnya, karena apalagi saudari jauh daripada orang tua, sehingga yang paling utama jaga nama baikmu. Yang paling utama, kalau kamu sudah menjaga nama baikmu, berarti kamu juga sudah menjaga nama baik keluarga besar. Apalagi kamu seorang guru Batak, guru raja, ya itu harus kau pertahankan. Dan jangan lupa semangat belajar yang tinggi, dan satu hal yang paling penting, hidup harus berjalan sesuai dengan perintah Tuhan, dan jangan suka cemburu sama orang lain, dan banggalah kalau ada sahabat dan teman atau keluarga yang lebih sukses dari kita, ya, sehingga kita boleh menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kita dengan sukacita. Percaya kalau kita senang nengok orang sukses, kita pun akan sukses. Ya, mungkin itu saja doa kami sebagai orang tua. Kalian semua boleh menjadi orang-orang yang sukses, tapi tidak menjadi orang-orang yang sombong. Amin. Terima kasih Pak. Berakhirnya sesi wawancara kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak. Amin.